Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk materi kali ini kita melanjutkan seperti minggu lalu, yaitu materi Microsoft Excel. Diperhatikan baik-baik materinya teman-teman. Diperhatikan juga untuk penggunaan rumusnya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, yang pertama dilakukan adalah silahkan buka lembar kerja Microsoft Excel-nya. Oke, setelah itu kita buat judulnya. Judulnya adalah daftar. Pakai huruf besar semua ya teman-teman. Daftar penilaian siswa. Nah, lanjut di bawahnya mata pelajaran matematika. Lanjut untuk judul tabelnya, nomor, NIS, nama siswa, nilai. Kemudian di bawahnya nilai itu ada tugas, UTS, UAS. Nah, di sini ada nilai rata-rata. Nah, lanjut setelah itu untuk judulnya itu kita bikin merge. Kita menggabungkan beberapa kolom. Kita blok saja dari kolom B2 ini, B2. Kita blok sampai ke kolom H. Setelah itu kita klik ikonnya yang namanya merge and center. Seperti ini, kita klik. Maka dia posisinya akan di tengah. Lakukan hal yang sama untuk judul yang kedua. Kita blok. Kita klik merge and center. Nah, untuk judul kita blok lagi. 2 baris itu kita klik B. Judulnya tebal dan merge and center. Kemudian untuk jenis fontnya itu kita pakai Times New Roman. Ukuran 14. Oke, lanjut. Untuk lebar kolomnya, caranya adalah arahkan kursor kalian ke kolom paling atas yang ada hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, di antara huruf ini ada garis. Nah, muncul kursornya berubah seperti ada garis lurus dan ada tanda panahnya ya. Nah, ini fungsinya kita bisa melebarkan atau mengecilkan kolomnya. Nah, untuk nomor yang ini kita kecilkan saja, arahkan kursornya ke antara kolom B dan C seperti ini sampai muncul kursornya seperti tanda panah dan garis. Kita tarik aja, kita drag. Caranya kita klik, kemudian tahan dan ditarik. Oke, atur sesuai kebutuhan. Untuk kolom nomor tidak usah besar-besar, diperkirakan saja kira-kira sebesar ini. Oke, nah untuk yang kolom NIS atau NIS kita lebarkan sedikit, kita geser ke samping. Nah, oke. Lanjut untuk nama siswa, arahkan kursor kalian ke antara kolom D dan E seperti ini sampai muncul icon yang lambangnya itu seperti tanda panah dan garis warna hitam. Kita geser ke kanan. Nah, sampai tulisannya tidak terpotong. Kemudian untuk nilai rata-rata, arahkan kursor kalian ke kolom antara H dan I. Nah, kemudian kita tarik ke kanan. Oke.
Nah, setelah itu kita blok tulisan yang tadi, tulisan untuk nama tabelnya, kita bikin dia rata tengah. Klik di sini ya teman-teman, kita bikin dia jadi center. Otomatis tulisannya akan menjadi rata tengah. Kemudian step terakhir untuk bagian judul itu adalah kolom atau tabel yang namanya nilai. Oke, kita klik di sini nilai, kita gabungkan beberapa kolom. Kalau tadi cara blok itu kita klik, tahan dan ditarik seperti ini. Nah, bisa juga selain seperti itu kita juga bisa menggunakan keyboard. Letakkan keyboard kotaknya atau selnya di sini, kotaknya, kemudian tekan tombol shift dan tanda panah ke kanan. Sambil ditekan shift, kita tekan juga tombol tanda panah ke kanan. Seperti ini. Stop. 3 kolom saja yang kita blok, kemudian kita klik merge and center. Nah, maka dia akan menggabungkan 3 kolom untuk yang nilai ini. Lanjut. Jika kalian bingung, silakan ulang video ini dari awal. Kita ya teman-teman ya. Lanjut, kita gabungkan lagi. Kalau tadi untuk nilai itu kita gabungkan kolom. Nah, untuk nomor kita gabungkan baris. Ya, bagi yang belum paham, kolom sama baris itu bedanya apa, Bu? Kolom itu ke samping. Kolom itu ke samping. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Ke samping itu namanya kolom. Untuk yang turun ke bawah, ini yang bentuknya angka, ini namanya baris. Oke, jangan sampai kebalik. Nah, pertemuan di sini, ini namanya sel. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Contoh di sini, ini namanya sel A4. Sel A4. Di atasnya ada sel A3. Seperti itu ya. Jadi menggabungkan antara kolom dan baris, ketemulah sel. Seperti itu. Contoh lagi ini. Berarti ini adalah sel F8. Seperti itu. Lanjut, kita ingin menghubungkan antara sel B5 dengan sel B6. Caranya adalah kita blok aja. Kita blok, bisa kita klik dan tarik ke bawah, atau kita arahin kursornya ke sini di sel B5, kemudian kita tekan shift dan tanda panah ke bawah. Otomatis dia akan ke blok seperti ini, kemudian kita klik merge and center. Nah, untuk membuat tulisannya menjadi di tengah, kita klik yang ikonnya di atasnya, di atasnya center tadi, yang namanya middle align. Lanjut, lakukan hal yang sama untuk yang nis juga. Diklik merge and centernya juga. Sip. Nama siswa juga sama. Merge and center, bikin tengah. Nilai rata juga sama. Merge and center, klik tengah. Nah, setelah itu kita buat nomor. Kalian silakan buat. Untuk nomornya itu 1 sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nisnya itu silakan isi kodenya adalah, ini harus sama ya teman-teman. Usahakan pekerjaan kalian itu sama dengan yang ibu contohkan ini, oke? Untuk nisnya adalah N001. Nah, tadi untuk yang angka yang ini kita ketik manual. Nah, untuk yang nis, ibu beritahu caranya agar ke copy otomatis. Kita arahkan kursor kita ke bawah sini, di bawah kotak. Nah, untuk kursornya sebenarnya lambangnya seperti ini ya teman-teman, tanda plus yang gendut. Nah, kalau kita arahkan ke bawah seperti ini, ke bawah kotak, nah muncul tanda plus yang langsing atau tanda plus yang kurus. Kita tarik aja. Tariknya itu ada istilah namanya drag. Drag itu adalah kita klik dan kita tarik ke bawah, jadi jangan dilepas kliknya. Kita klik dan tarik ke bawah. Nah, otomatis seperti ini. Dipulang ya. Arahkan kursor ke sini sampai muncul tanda plus yang langsing. Kita klik dan tarik ke bawah. Nah, otomatis dia akan berurutan. Oke, kalau tidak berhasil, lakukan saja cara manualnya.
Berarti di bawahnya N002 sampai N005. Sama aja. Lanjut, untuk nama siswa ibu kosongkan. Terserah kalian, untuk namanya terserah, menulis namanya siapa. Yang jelas, namanya tidak boleh nama yang aneh, tidak boleh mengatai orang tua, tidak boleh nama julukan ataupun nama-nama yang mengundang kecurigaan dan lain-lain. Oke? Itu karena itu akan mempengaruhi nilai kalian. Oke, kalian ingin nilainya bagus kan? Jadi tulis namanya yang baik ya teman-teman. Kemudian untuk nilai. Nah, kalau nilai ini tolong samakan dengan yang ibu contohkan sekarang ya. Untuk tugas silakan isi angka 80. UTS 75, UAS 85. Lanjut, yang kedua 90, 75, 95. Lanjut, di sini ada 75, 80, 70. 75, 85, 90. 90, 85, 90. Oke. Ibu ingatkan kembali, angkanya usahakan sama. Harus sama dengan yang ibu contohkan ini. Kenapa harus sama, Bu? Karena ini terkait untuk nilai rata-ratanya. Kalau kalian nilainya beda, untuk di sini berarti nilai rata-ratanya nanti juga akan berbeda. Oke, fokus, masukkan angkanya yang sama. Oke, untuk nilai rata-rata, kita pakai rumus ya, kita tidak hitung manual. Oke, untuk caranya, untuk rumus, untuk nilai rata-rata kita awali dengan tanda sama dengan. Nah, kita pakai kata panggilan dulu ya. Untuk nilai rata-rata kita pakai nama panggilannya itu adalah average atau average ya. Tolong jangan tipu ketika kalian mengetikkan average. Ejaannya adalah A-V-E-R-A-G-E, average. Kemudian tanda kurung buka. Kurung bukanya itu yang berbentuknya seperti cekung ya. Jangan bentuk yang lain, oke? Itu kurung seperti ini tuh ada di angka 9. Untuk memunculkan kurung bukanya ini silakan kalian tekan shift dan angka 9 berbarengan. Oke, setelah sampai sini kita klik yang nilai tugasnya ini yang letaknya ada di E7, kita klik. Nah, maka muncul E7 ya. Kemudian sampai dengan di sini G7. Sampai dengan ini untuk di rumus diwakili dengan tanda titik 2. Titik 2. Letaknya itu kalau di keyboard kalian adalah di sebelah huruf L. Cara memunculkannya adalah tekan shift dan tombol yang ada di sebelah huruf L berbarengan. Maka muncullah tanda sampai dengan. Kemudian yang E7 titik 2. Nah, ini E7 lagi, E7-nya silakan kalian hapus. Kemudian kita klik yang nilai UAS. Nah, muncullah E7 titik 2 G7. Itu artinya adalah sampai dengan. Average itu rata-rata dari sel E7 sampai dengan sel G7. Kemudian kita kasih tutup kurungnya. Kemudian kita enter. Nah, rata-rata untuk yang nomor pertama adalah rata-ratanya 80. Seperti itu teman-teman. Nah, ibu ulang ya. Rumusnya adalah sama dengan average, kurung buka. Kita klik yang kedua. Kemudian kita kasih tanda titik 2, tekan shift dan tombol yang sebelah huruf L berbarengan. Oke, E8-nya kita hapus, kita klik yang ini, G8. Atau yang baris kedua ini, kita klik, kemudian tutup kurung, kita enter. Wah, nah ternyata angkanya panjang ya, 86,6666667. Oke, kita skip dulu sebentar. Nah, lakukan hal yang sama sampai yang kelima, atau cara cepatnya adalah kita copy
Sama seperti kita mau copy yang tadi ini untuk yang nis. Arahkan kursor kalian ini ke kotak yang hijau ini, yang garisnya hijau, sampai muncul tanda plus yang langsing. Nah, dia muncul, kita tarik aja ke bawah. Kita klik dan tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka muncullah langsung nilai rata-rata sampai ke bawah. Nah, untuk menghilangkan komanya sebanyak ini, kita klik aja icon yang ada di sini. Nah, langsung aja Ibu tunjuk ini ya teman-teman. Ini namanya adalah decrease decimal. Dia itu fungsinya adalah untuk mengurangi koma. Kita klik aja, klik sampai 2 angka di belakang koma. Nah, lawannya decrease decimal adalah increase decimal, yaitu di sebelahnya. Kalau ini mengurangi koma, berarti dia menambahkan koma. Oke. Di sini kita komanya 2 aja. Seperti itu teman-teman. Mudah ya. Jika ada kesulitan, bisa silakan kalian tanya ke Ibu atau bisa kalian ulangi video ini dari awal lagi. Oke. Sampai di sini. Setelah itu kita langkah terakhir adalah kita buat tabelnya. Kita klik, arahkan selnya di sini, kemudian kita blok. Nah, oke, setelah terblok seperti ini, arahkan kursor kalian ke sini. Nah, di antara lambang C tumpah dan di antara lambang U, kita klik aja. Kemudian kita pilih all border, otomatis dia akan ada tabelnya. Nah, sampai di sini. Oke. Kemudian setelah selesai kita simpan. Simpannya itu adalah kita klik kotak paling kiri atas. Untuk nge-save, klik aja. Nah, oke. Pilih folder yang akan letak folder yang akan kita simpan. Misal Ibu mau nyimpan di dokumen. Oke, ketik judulnya. Judulnya adalah tugas 3 prakarya underscore kelas 8A atau 8B atau 8C, misal Ibu 8C underscore nama kalian. Setelah itu klik save. Seperti itu teman-teman, easy ya. Nah, ini untuk contoh angkanya seperti ini. Nanti untuk tugas kalian, Ibu buat sedikit berbeda ya teman-teman. Untuk angkanya silakan nanti diperhatikan baik-baik oleh teman-teman semua. Pakai rumus yang tadi Ibu ajarkan, semoga ketemu. Harus ketemu sih, karena kalau kalian mengetik rumusnya betul, insya Allah hasilnya ketemu. Oke, segitu aja teman-teman. Silakan dipelajari. Nanti untuk tugasnya silakan cek GCR kalian, cek kembali GCR kalian, ada gambar silakan kalian kerjakan. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.